البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita mengambil pembahasan seputar al-qiyam. Yang sunnah dalam masalah berdiri ini ketika salat apa saja? Muhammad. Yang pertama harus menghadap kiblah. Taib. Yang kedua Pak Abdul Hafid. Ketika berdiri. Seorang yang berdiri menghadap kiblah tersebut merenggangkan kedua kakinya dengan jarak yang sesuai dengan lebar tubuh. Tidak lebih tidak kurang, sehingga nyaman bagi apa? Bagi jamaah yang lain ketika dia berjamaah. Ketika berdiri sendiri juga posisi yang seperti itu, ikhwan. Posisi yang berdasarkan keumumannya paling nyaman untuk berdiri lama. Baik, kemudian menghadapkan jari jemari kedua kaki tersebut ke arah kiblah. Berarti di antara kekeliruannya apa saja, Ahmad? Menempelkan kedua kaki, dirapatkan. Yang lainnya apa? Isnad. Membuka terlalu lebar, yang ngangkang, yang lebar. Ini juga keliru. Yang lainnya apa, Umam? Jari jemarinya diarahkan ke arah luar, atau juga jari jemari diarahkan ke dalam. Baik. Ini semuanya cara berdiri yang keliru. Baik. Sekarang kita masuk pada takbiratul ihram. Takbiratul ihram telah kita lewati di dalam salat, masuk kategori apa, Ismail? Rukun. Tidak sah salat kecuali dengannya. Kemudian takbiratul ihram ini merupakan hal pertama yang dengannya seseorang masuk ke dalam salat, maka harus benar. Ya, harus benar, karena dengan takbiratul ihram yang benar dia masuk ke dalam salat dengan benar. Taib. As-sunnatu fi takbiratul ihram fil faridati an takuna halal qiyami illa min udhrin. Yang sunnah dalam takbiratul ihram pada salat fardu yaitu hendaknya dilakukan dalam kondisi berdiri, kecuali bagi orang yang memiliki uzur, misalnya sakit, dia sholat dalam posisi duduk atau berbaring. Kalau seorang tidak punya uzur, ikhwan, maka wajib takbiratul ihramnya dalam posisi berdiri. Jadi sudah berdiri tegak sempurna, dia apa? Dia takbiratul ihramnya. Taib. Dan takbiratul ihram ini adalah apa? Adalah ucapan Allahu Akbar. Yang diucapkan seseorang sebagai apa? Kunci untuk masuk ke salatnya. Nanti bedakan antara apa?
antara takbirnya dengan mengangkat tangannya ini. Jangan disatukan pembahasan, ikhwan. Jadi takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Sedangkan mengangkat tangan ini nanti akan kita ketahui hukumnya sunnah. Adapun pelafatan Allahu Akbar yang merupakan takbiratul ihram, takbir yang pertama kali dalam salat, hukumnya rukun. Jadi harus betul. Nah, pelafatannya Allahu Akbar. Baik. Famin akhta'il musallin hala takbiratul ihram. Di antara kekeliruan orang yang salat pada keadaan takbiratul ihramnya, yang pertama, perhatikan at-talaffuz bi takbiratul ihram ba'dal inhina'i lirruku'. Mengucapkan takbiratul ihram setelah dia inhina lirruku', setelah dia membungkuk untuk ruku'. Ya. Kok bisa? Nah, ini pada kondisi apa kira-kira? Biasa seperti ini. Orang yang buru-buru, sudah mendapati imamnya rukuk, dia datang cepat-cepat, Allahu Akbar, takbiratul ihramnya tidak berdiri tegak, tapi sudah mulai doyong, mulai bergerak. Nah, ini salah. Karena takbiratul ihram harus posisi dia berdiri tegak. Maka kalau seorang keburu-buru, Allahu Akbar sambil sudah mulai mau rukuk, khawatir imamnya apa? Imamnya keburu naik. Nah, pengennya apa? Pengennya dapat satu rakaat bersama imam dengan mendapati rukuk bersamanya, tapi takbiratul ihramnya jadinya salah. Baik. Kama yaf'aluhu al-mustajiluna li idraki rak'ati ma'al imam. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang terburu-buru untuk mendapati rukuk bersama imam, agar mendapatkan satu rakaat. Baik, ini salah. Wa yuwaddihuhu ma yali, dan untuk menjelaskan hal ini penjelasan sebagai berikut. Wa sunnatu liman adrakal imama raki'an an yukabbira takbiratain. Ini diperhatikan. Yang sunnah bagi orang yang mendapati imamnya sudah dalam posisi rukuk, untuk dia bertakbir 2 kali, ya kawan. Takbirnya 2. Ya, al-ula takbiratul ihram wa hiya ruknun bil ijma'. Yang pertama takbiratul ihram, dan itu rukun berdasarkan ijma'. Dan ketika takbir ini Allahu Akbar harus posisi apa? Arif tadi? Berdiri, harus berdiri tegak. Nah, harus posisi berdiri. Wa tsaniyah, dan yang kedua takbiratul intiqal liruku'. Ya, takbir yang kedua yang harus dia ucapkan adalah takbir untuk berpindah dari posisi berdiri ke posisi apa? Ruku'. Takbir kedua. Wa hiya sunnah ala qaulil jumhur, dan takbiratul intiqal ini menurut pendapat jumhur adalah sunnah. Dan yang rajih akhwani fillah, wajibnya takbiratul intiqal, sebagaimana telah kita lewati dalam pembahasan salat pada kitab Istidlal. Berarti kalau seorang datang, imam sudah rukuk, maka gimana jadinya? Coba Abdul Hafid berdiri praktekkan. Antum misalnya datang, tek, imam sudah rukuk, maka kan ya set gitu kan. Ya, takbirnya yang bagus, takbiratul ihramnya yang bagus gimana? Allahu Akbar, terus Allahu Akbar lagi. Ya. Terus kalau mau rukuk angkat tangan enggak? Hah? Angkat tangan, jangan dikorupsi. Ya. Jadi Allahu Akbar. Nah, walaupun tidak baca saat itu, karena nggak bisa baca, ya kan?
posisi sempurna berdiri, kemudian Allahu Akbar untuk ruku'. Ya. Baik, jelas. Jangan buru-buru dalam posisi ini, akhwan. Awal ini menentukan. Ya, jangan buru-buru. Kalau antum telat, misalnya imam sudah naik dari rukuknya, tidak masalah. Memang telat. Ya, memang telat. Ya, tinggal apa? Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang kalian dapati ya salat, yang kalian luput sempurnakan. Mudah, ya, tidak usah tergesa-gesa datang. Apalagi di takbiratul ihramnya. Kadang Allah Akbar. Ya, tidak jelas. Juga tidak betul. Takbiratul ihram harus seorang menghadirkan niat di situ. Ya, dalam artian ditata betul takbirnya yang bagus. Takbirnya yang bagus. Famin akhta'il musallin, kemudian di antara kekeliruan orang yang salat dalam masalah ini yang lain, yaitu an yukabbiral masbuqu takbiratan wahidatan faqat thumma yarka'. Ini sebagaimana ditanbih tadi. Orang yang masbuk hanya bertakbir satu tok. Ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian ruku'. Ini salah. Apa yang dia tinggalkan? Yang dia tinggalkan apa, Ukasha? Takbir intiqal. Tapi dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Yang kedua, an yukabbiral masbuqu liruku'i ba'da raf'il imami ra'sahu minar ruku'. Aw hala raf'il imami minar ruku'. Ini juga salah. Tidak terima dia, ya, aduh keburu imam ini sudah naik, mending saya sudah ikut ngejar ruku'. Kemudian dia menganggap dirinya dapat 1 rakaat. Karena malu nanti apa? Kelihatan dia masbuk. Ini salah. Tidak sah, ya, kan? Rukuknya. Perhatikan, an yukabbiral masbuqu liruku' ba'da raf'il imami ra'sahu minar ruku'. Makmum yang masbuk ini takbir untuk ruku'. Ya, dia Allahu Akbar takbiratul ihram. Nah, ketika takbiratul ihram dia sudah pengennya itu dapat rukuk, ternyata dia Allahu Akbar, imam sudah gerak sami Allahu liman hamidah, dia cepat-cepat Allahu Akbar rukuk. Padahal imam sudah naik. Untuk apa rukuk? Ya, karena dia tidak mendapati rukuk bersama imam. Jadi kalau imam sudah mengangkat kepalanya dari rukuk, ya sudah, dia tidak perlu rukuk. Ya, karena Allahu Akbar, imam sudah sami Allahu liman hamidah, berarti ya sudah berdiri saja. Posisi apa? I'tidal. Berarti dia mendapati imam i'tidal, tidak mendapati imam rukuk. Atau dia bertakbir untuk rukuk dalam kondisi imam sedang mengangkat kepalanya, yaitu mulai bergerak ke atas. Dia tahu ini, dia sudah bergerak ke atas. Berarti sebenarnya masbuk ini tahu apa? Imam sudah selesai dari rukuk, maka dia tidak boleh untuk apa? Takbir rukuk, mengejar. Sudah tidak terkejar, tidak mendapati rukuk bersama imam, sudah terima saja, memang telat. Taib, memang telat ya. Jangan apa? Jangan memaksakan diri ingin dapat 1 rakaat. Taib, akhirnya Allahu Akbar, subhanallah, subhana rabbiyal azim, kemudian langsung ngejar berdiri. Ini tidak sah. Tidak sah apa? Rukuk bersama imam sehingga tidak dapat rakaat. Karena imamnya sudah bergerak naik. Sehingga kalau posisi seperti ini harus menambah 1 rakaat nanti, karena tidak mendapati apa? Rukuk sempurna bersama imam. Dan tidak perlu kemudian buru-buru ketika imam Allahu Akbar untuk rukuk, kemudian buru-buru cepat-cepat. Ini menyelisih sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum sakinah, alaikum bisakinah wal waqar. Tas kalian untuk menjaga ketenangan, kewibawaan ketika
mendatangi salat, tidak buru-buru. Baik. Kemudian as-sunnatu fit talaffudzi bi takbiratil ihram wa kadza fi takbiratil intiqal an yaqul Allahu akbar bi dhammil ha fi lafdzil jalalah wa fathil ba fi lafdzit takbir. Diperjelas Allahu akbar. Baik. Ya. Dan nanti disebutkan kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi, baik itu imam ataupun orang-orang yang membaca sendirian. Tapi terkadang banyak ikhwan imam-imam yang tidak paham makna, yang tidak paham bahasa Arab, yang tidak belajar makhraj. Banyak sekali kekeliruan dalam takbiratul ihram ini maupun takbir intiqal. Perhatikan, famin akhta'il musallin fil talaffuz bi takbiratul ihram. Di antara kekeliruan orang-orang yang salat dalam pengucapan takbiratul ihram, yang pertama taskinul ha, Allah akbar, ya, Allah akbar, wa idhafatil wawu bainal lafzil jalalah, dan menambahkan wawu antara lafzul jalalah wa takbir dan lafaz akbarnya, sehingga hakadha bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mbah-mbah kadang bunyinya seperti ini, Allahu Akbar, ada wawunya. Ya, ini salah, tidak sah. Kalau awal pertama kali takbiratul ihram sudah salah, kawan, gimana mau sah? Baik, misalnya Allahu Akbar, ada wawunya, ini salah. Kemudian kesalahan yang kedua, maddun dhammah allati 'alal ha hatta tasira wawan, hatta tasira wawan, sampai menjadi wawu jadinya. Hakadha Allahu akbar, Allahu akbar. Haknya apa? Menjadi panjang, Allahu akbar. Ini juga ada. Yang ketiga, maddul fathah alal ba hatta tasira alifan, sehingga ba menjadi alif. Hakadha akbar. Ini maknanya sangat batil, Pak. Kalau lafaznya seperti akbar, jamak dari kabarun, ya, bermakna tambur atau beduk. Nah, ini makna sangat batin. Dan ini juga kita dapati di masjid-masjid kaum muslimin terkadang seperti itu, akbar. Ya. Maka ba pada akbar hati-hati ya kawan, jangan sekali-kali dimatkan. Allahu akbar. Jangan sampai akbar. Ya. Ini pun berlaku pada azan. Ya, pada azan harus diperhatikan, jangan sampai baknya ketarik menjadi panjang akbar, tapi harus pendek akbar. Dan juga tanbih berkaitan dengan azan. Taib. Karena adzan akhwani fillah asy-syafa', yaitu genap. Taib. Dan iqamah itu ganjil. Maka diupayakan untuk lafaz takbir yang awal 4 itu digandeng dua-dua. Menjadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bukan Allahu akbar, Allahu akbar dipisah-pisah enggak. Tapi digandeng. Allahu akbar, Allahu akbar. Dua-dua. Sehingga pas ketika nanti diiqamahkan menjadi setengahnya. Kan iqamah setengah dari adzan.
Jadi iqamah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi seakan-akan dua takbir ini satu. Paham? Kekeliruan yang keempat dalam takbiratul ihram, raf'us sauti bilafdil jalalah wa khafduhu fi lafdit takbir. Mengangkat suara pada pengucapan lafzul jalalah Allahu Akbar. Akbarnya lirih. Kedengarannya cuma Allah Allah saja. Nah, pada lafaz takbirnya lirih. Allah Akbar. Kadang kan gitu mbah-mbah itu. Ya. Allahnya panjang. Allah Akbar. Enggak kedengaran. Lirih. Ini keliru. Tapi lafzul jalalah dan lafaz takbirnya diucapkan sama-sama. Kalau dia menjadi imam ya kedengaran kedua-duanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian yang kelima, maddu lafzil jalalati maddan zaidan munafiyan lin nutqis sahih. Ya, memanjangkan lafaz jalalahnya, yaitu memanjangkan lafaz Allah dengan apa? Panjang yang lebih. Ya, panjangnya kelebihan. Yang meniadakan pengucapan yang sahih, sehingga pengucapannya salah karena itu matnya berapa? Pada Allah. Berapa panjangnya Ahmad? Dua harokat saja. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai dipanjangkan Allahu Akbar. Ini biasa kalau apa? Kalau mau bangkit dari sujud pada rakaat pertama atau rakaat ketiga. Ini selain salah dalam penempatan takbir, kawan, juga salah dalam pelafatannya. Adapun berkaitan dengan takbiratul ihram juga kadang iya orang-orang yang dikenai oleh was-was iblis, was-was syaitan dalam niat. Kadang Allah lama banget ini. Allah Akbar baru kalau sudah mantap katanya, karena memang saya dulu juga belajarnya gini. Nah, diajari pokoknya pas ngaji dulu sebelum mengenal sunnah. Jadi ya, memang di sini mantap. Jadi Allah mulai dari ngangkat panjang banget Allah enggak jadi mau turun itu gini terus baru akbar. Nah, jadi makmumnya nunggu Pak Kiainya juga lah. Nanti ternyata sudah mau ikut enggak jadi. Kadang diulangi lagi takbirnya. Nah, was-was. Nah ini salah. Lafadzkan dengan pelafatan yang sesuai dengan pengucapan tajwid yang benar. Allahu Akbar. Juga tanbih yang sesuai dengan hal ini yaitu apa? Pada takbiratul intiqal sekalian. Pada takbir intiqal ketika naik ikhwan dari sujud pada rakaat pertama. Itu banyak sekali kekeliruannya, dikiranya takbirnya itu dari awal naik sujud sampai berdiri, sehingga dia tarik Allahu Akbar. Salah, Pak. Ya, yang demikian keliru. Baik. Sahih. Seorang takbir untuk berdiri tadi bukan ketika berdiri tapi dari sujud ke duduk istirahat. Jadi Allahu Akbar. Duduk istirahat, ya. Kemudian baru naik. Naik tanpa takbir. Ya. Sehingga tidak perlu ditarik-tarik panjang dari sujud sampai berdiri, tidak, tapi
Allahu Akbar, duduk istirahat, baru naik. Ini penempatan takbir yang benar ketika bangkit dari apa? Dari sujud yang kedua pada rakaat pertama dan rakaat ketiga. Nah, maka diperhatikan, permasalahan takbir saja, kalau seorang tidak mengilmuinya akan banyak terjatuh dalam kekeliruan. Dan takbiratul ihram ini betul-betul hendaknya diperhatikan, karena itu kunci kita masuk ke sholat kita. Kalau awal sudah salah, bagaimana bisa sempurna? Nah, barakallahu fikum. Naktai bihada subhanakallahumma wa bihamdika.